kamu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Siap, polisi pak. Kita pokoknya satu keluarga kita tuh berdoa aja kan, mau pantohirnya, termasuk nilai-nilai yang tes yang sudah kita lalui. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Mantap, kali ini sudah ada di samping saya seorang sudah bribda. Ya, ini adalah alumni dari sini juga yang sekarang kalian tahu lah kalau ada seragamnya kayak gini tugasnya ngapain gitu. Yang pasti bukan kaleng-kaleng kalau kayak gini ya. Oke, kenalan dulu dong. Ya, baik. Mohon izin kemarin izin senior, izin memperkenalkan diri, izin kepada rekan-rekan. Nama Bribda Ronaldo Christopher Manalu. Saya asal dari Polres Bogor. Sekarang saya berada di SMA asal saya, yaitu SMA Negeri 1 Cijeruk. Mantap kali ya kalau udah berseragam gini, ngomongnya juga mohon izin. Mohon izin, ada gimananya gitu, ada ketegasan gitu ya. Emang harus kayak gitu ya? Ya, harus. Harus kita kan ada atasan juga. Jadi kita menghargai yang ada di atas gitu ya. Siap. Oke, Dok. Baru selesai pendidikan ini. Ya, untuk beres pelantikan tanggal 7. Masih baru hari tanggal Kamis. 7 hari Kamis, baru 1 minggu berarti ya. 1 minggu yang lalu selesai pendidikan. Ya, 4 hari lah, 4 hari. 4 hari yang lalu ya. Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang Senin ya, 4 hari yang lalu. Gimana rasanya sekarang udah jadi bribda? Ya, sungguh sih sangat bangga sih sebenarnya ya. Alhamdulillah juga, puji Tuhan. Jadi inilah cita-cita yang diinginkan dari kecil. Cita-cita dari kecil juga, apalagi dari support orang tua, ya sekarang bisa tercapai sih. Syukurnya. Bangga banget pastinya. Bangga banget. Oh, dari kecil emang cita-citanya pengen jadi Polri gitu? Iya. Cita-cita dari kecil itu pengen jadi polisi, karena pertama kali itu lihat dari ketika pertama kali nonton upacara 17 Agustusan. Upacara 17 Agustusan? Ya, gimana di tuh? istana. Jadi saya tuh ngelihat kayak polisi, apalagi kan jenderal-jenderal, Bapak Kapolri hadir di istana. Di istana itu baris menggunakan baju seragam, wah yang sangat gagah, berwibawa seperti itu. Jadi pas ditanya sama bapak saya, Ronaldo, kamu nanti kalau udah gede mau jadi apa? Siap, polisi pak. Jadi langsung jawab seperti itu. Mantap kali. Dan sekarang sudah menjadi polisi. Ya, luar biasa sekali ini. Inilah yang saya capai seperti ini ya. Alhamdulillah. Kiatnya apa aja sih bisa lolos seleksi polisi ini? Dulu tuh ngapain aja sih? Ya, kalau untuk pertama sih kan, kalau waktu awal lulus sih, Lulus SMA? ya, awal lulus SMA itu kebetulan ada teman juga kan, teman udah lulus, jadi senior saya sekarang. Saya bertanya mengenai apa aja sih yang diperlukan ketika kita mau jadi seorang polisi dalam menghadapi tes-tes itu kan, karena tes juga ada cukup banyak, dari tes psikologi, kesehatan, administrasi, ya kan. Cuman urutannya agak berbeda. Mungkin kalau dari pertama administrasi, kemudian yang kedua psikologi, terus udah psikologi akademik. Nah, setelah akademik itu waktu ketika saya tes itu ada kan rankingan. Ya, ada ranking. Ya, rankingan pertama untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah rankingan ini kita lanjut ke kesehatan 2. Kesehatan 2. Oh, berarti ada kesehatan 1 juga? Ya. Jadi ada 2 kali tes kesehatan, kemudian lanjut ke PMK. Jadi kayak wawancara juga, mental kepribadian, PMK itu. Kemudian ada psikologi 2, psikologinya 2 kali. Psikologi 2 kali. Iya, psikologinya 2 kali. Kemudian udah itu ada rikmin akhir. Jadi pemeriksaan administrasi segalanya, termasuk nilai-nilai yang tes yang sudah kita lalui. Nah, situ diolah, dicek lagi segalanya. Setelah dicek, diperiksa, jika aman, ada lagi supervisi. Supervisi ada lagi? Ya, itulah tahap terakhir. Jadi setelah supervisi, pengecekan segalanya, kayak misalnya contoh ada nilai-nilai yang bagus-bagus, misalnya kalau enggak ada yang kesalahan nilai, jadi dicek
Di recheck lagi ya. Ya, di recheck lagi karena kan kita namanya masuk polisi kan nggak bisa sembarangan. Iya, nggak bisa sembarang masuk. Iya. Bless aja gitu, Iya. harus ada tahap beberapa penyaringan Nah, dan penyaringan gitu ya. Jadi tesnya juga agar kita kan terbuka, jadi harus dicek gitu, jangan sampai ada yang salah, jadi ada kesalahpahaman gitu antara panitia dengan kita yang dari pendaftar gitu, seperti itu. Jadi harus dicek terus biar pasti dan jangan sampai ada kekecewaan. Jadi karena kesalahan nilai saya nggak mau masuk polisi lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Polisi kan udah ada tuh tahapan-tahapannya buat dicek semuanya. Jadi ya seperti itu. Gila. Jadi kalau yang persiapan saya pertama itu kan kayak kita ya dari tahapan-tahapan itu perlulah kita kayak cek kesehatan terutama ya. Cek kesehatan, terus kayak ijazah kayak itu masuknya ke administrasi, Kak. Administrasi. Ya. Jadi administrasi itu kan pertama administrasi kita diperiksa itu KTP, kartu keluarga, kemudian ijazah, terus data-data orang tua, terus BPJS, NPWP, seperti itu kita perlu. Jadi pokoknya identitas kita semuanya dikumpulin, terus kita harus minta izin kayak ke RT RW. Oh, harus ada izin RT RW kalau Ya. misalnya kita mau ikut seleksi polisi gitu. Iya. Oh. Ada juga surat izin RT RW, ke lurah, ke camat, kayak gitu. Sampai ke camat aja, enggak Ya. ke bupati gitu. Enggak, kalau ke bupati. Jadi cuma sampai camat itu ada surat izinnya, kemudian ada surat izin tidak menikah selama melaksanakan Surat pendidikan pendidikan gitu. sama pengabdian. Jadi kan ada masa tahun pengabdian. Jadi ada batasnya ketika kita mau menikah kayak gitu kan. Ada batasnya. Nah, kita harus izin, ada surat ini ya, surat menyetujui izin siap tidak menikah selama masa selesai pengabdian, misalnya 2 tahun kan. Sudah 2 tahun. Surat pernyataan gitu ya. Surat pernyataan kayak gitu. Jadi surat ada juga siap ditempatkan di mana saja. Pokoknya banyak sih kemarin tuh saya siapin. Ada kurang lebih 11 lembar kayaknya. 11 lembar itu. 11 lembar itu yang harus, itu surat persetujuan sama orang tua segala macam. Itu baru persetujuan aja. Iya, persetujuan biodata, kita biodata ngisi lagi foto-foto. Terus ada juga tulis kayak prestasi, kita dimasukin di situ. Persiapannya. Nah, untuk kalau akademik sama psi itu saya latihan dari buku. Dari buku. Iya. Latihan apanya nih? Latihan soalnya. Oh, ngisi soal itu latihannya dari buku-buku. Iya. Jadi kan ceritanya tuh waktu saya lagi pokoknya saya tuh belum dapat ada gambaran sama sekali buat latihan itu. Saya cari di YouTube buku recommended, dapat kalau kata saya ini kayaknya bagus nih dari covernya kan. Lengkap juga kayaknya, terus peminatnya banyak. Saya cari di Gramedia, saya cari, kebetulan dapat bukunya. Di situ saya pelajarin tuh buku-bukunya. Dari situ saya belajar buku-bukunya, psikologi, akademik, itu sih yang paling ini kan di buku-bukunya. Terus kalau udah dari akademik lanjut ke fisik, itu tuh kayak olahraga yang paling umumnya kan. Nah, kita ini nih latihan fisik yang paling seru nih kayaknya nih. Iya. Apa aja nih latihan fisik? Kan banyak orang yang kurang ngerti juga ya. Katanya ada yang larinya harus 6 keliling lapangan sepak bola atau Iya. gimana gitu. Gimana tuh pas latihan fisik tuh dulu? Jadi kalau untuk fisik itu kan ada tes samapta A sama samapta B. Nah, kalau samapta A itu lari 12 menit. Kemudian kalau samapta B itu ada push up, sit up, kemudian pull up. Ya, untuk pull up, kemudian ada salteran. Nah, untuk di luar, jadi sudah samapta A berlari 12 menit, samapta B push up, sit up, pull up, salteran, kemudian ditambah tes renang. Oh, ada tes renang. Ya, tes renang. Jadi ya itulah segala yang dipersiapkannya. Latihan untuk lari harus minimal itu 2400. Oh, jadi dalam 12 menit itu minimal 2400 meter. Iya, 2400 meter minimal harus. Pokoknya minimal ya nilai bagusnya lah, standarnya KKM-nya. Oh, KKM-nya. Ya, Berarti minimal nilai minimalnya. Itu ya 2400 ya, kita satu keliling kan 400 meter di lapangan tes itu. Jadi ya minimal harus 6 lah. Oh, minimal 6 keliling, 6 keliling. lapangan tes gitu ya. Iya, minimalnya. Nah, terus kalau untuk push up itu nilai 100-nya itu 42. 42 kali push up. Ya, push up 42, sit up 40, nilai 100-nya. Untuk pull up
Pull up itu 17 kali pull up. 17 kali. Wah, saya baru nyampe kuat 3. Ya, jadi kalau pull up 17, kemudian satu run itu nilai 116 detik. 16 detik. Ya, keliling angka 8. Jadi kalau satu run itu lari angka 8, jadi kayak tiang 2. Nah, kita lari angka 8 gini nih. Selama 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali putar harus dapat 16 detik. Nah, kemudian lanjut ke renang. Di renang itu kita renang selama sebanyak ini panjangnya itu 25 meter. 25 meter. Iya, kalau di polisi 25 meter. Kemarin kita di waktu nggak itu 25 meter? Di waktu. Nah, itu kita harus paling cepat. Secepatnya itu. Jadi waktunya itu secepat-cepatnya, pokoknya nanti ada nilainya itu sekitar paling cepat itu berapa ya? 20 detikan deh. 20 detikan kalau nggak salah. 20 detik. Iya, 20 detikan, 20 detik atau 25. 20 detik sih kalau nggak salah. Ya pokoknya so, udah 25 meter harus paling cepat nyampe aja gitu ya, nilainya paling tinggi gitu. Iya, jadi harus segitu, harus paling cepat nanti ketika renang itu. Di tesnya seperti itu di waktu. Terus apalagi tuh selain tadi kelengkapan administrasi, latihan fisik, kiat-kiatnya? Nah, kalau udah kan udah akademik, terus tadi yang saya kasih tahu jasmani. Nah, untuk sisanya ada kesehatan 2, itu bagian dalam. Jadi kayak misalnya nanti dicek kayak misalnya bagian jantung, paru-paru, kemudian darah, di ronsen kan gitu. Di ronsen. Iya. Kalau misalnya nih ada yang punya penyakit lambung atau mah, lambung itu nanti ketahuan. Ada tesnya kayak kan kita dites kalau kesehatan 2 itu urin, darah, kemudian ronsen sama EKG jantung. Jadi semua nanti ketahuan di situnya kalau lambung. Nah, kalau misalnya nanti tergantung lambungnya, kalau misalnya parah atau enggak gitu. Jadi kita juga mungkin ada dari tim kesehatan nanti ya. Tim kesehatan mungkin ada batasnya, kalau lambungnya misalnya udah kronis itu mungkin akan gugur ya. Oke. Ya, berarti tapi kalau misalnya dia ada penyakit lambung tapi nggak parah gitu, tapi tetap masih bisa berarti ya? Ya mungkin kalau itu pertimbangan, tapi kalau gejala-gejala mungkin bisa ya. Gejala. Kalau masih gejalanya belum sampai ke sakitnya. Kalau sakitnya mungkin pertimbangan atau mungkin jadi TMS. Jadi TMS. Iya, jadi gugur. Jadi gugur. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya punya penyakit lambung atau mah gitu, kalau misalnya nggak terlalu parah-parah banget, ada kemungkinan kalian juga masih bisa lolos di seleksi Polri gitu ya. Pokoknya jangan sampai kalian mau daftar misalnya, kalian tanya ke teman kalian, ada kalau masuk contoh ya, masuk polisi matanya minus boleh masuk gak? Nah, kalau misalnya teman kalian jawab nggak bisa masuk, nah itu salah. Jadi kalau setiap tahapan itu ya pas setiap masalah sih pasti ada jalan keluarnya seperti itu. Jadi kalau yang saya dapat ketika misalnya mata minus itu ada bisa diobatin, misalnya di laser atau misalnya pakai obat-obat obat-obat khusus dari dokter kayak gitu. Jadi ada batasnya. Kalau misalnya minus itu 0,5. 0,5 itu udah paling mentok. Ya, paling mentok itu 0,5 batas minus, itu masih bisa diperbolehkan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kalau misalnya udah minus 1 itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu udah minus 1 udah berarti udah nilai kurangnya udah banyak lah. Nilai 1 itu. Soalnya nilai 0,5 aja itu kan udah nilai kurang tapi dikit sih gitu. Masih bisa dimaklumkan. Nah, gigi nih, perihal gigi. Nah, kalau gigi itu tuh waktu saya juga kebetulan saya juga giginya copot 1. Copot? Iya. Bukan bolong? Bolong ada waktu pas mau persiapan banget nih. Jadi 1 itu udah 2 bolong, kiri kanan 1 geraham kan. Jadi satu bolongnya setengah, yang 1 udah habis. Jadi sisa tinggal dikit. Terus saya konsultasi ke dokter gigi yang bukan dokter gigi 24 jam tapi puskesmas ya, khusus gigi gitu. Saya konsultasi, dok, saya mau daftar polisi, tapi gigi saya 2 bolong, yang 1 udah mau habis. Kira-kira gimana ya? Apakah dokter tahu gimana buat persyaratan ke sana gitu kan? Biar apakah bisa diperbaiki gitu kan? Contoh kayak ditambal, jadi tambalnya cuma berlapis-lapis, jadi kayak gigi bagus gitu kan? Nah, cuman kata dokternya, kalau yang udah habis ini nggak bisa, harus dicabut aja, mending katanya kalau buat daftar polisi. Terus kalau yang setengah ini masih bisa ditambah lagi pakai
tambalan gigi itu tapi berkali-kali. Iya. Ditambahnya berkali-kali. Iya, ditambahnya berkali-kali. Jadi dua kalau nggak salah 2 kali tambal. 2 kali tambal ditambalnya itu. Terus saya tanya kan, apalagi saya orang tua bilang gini, bukannya kalau dicabut itu nggak boleh katanya. Jadi nggak boleh. Jadi ada- simpang siur ya. Iya. Info. Bukannya kalau dicabut itu nggak boleh katanya, nggak boleh ada yang hilang katanya giginya gitu kan, harus lengkap katanya. Terus saya dapat arahan lagi dari dokternya, boleh tapi 2 katanya gitu. Oh, maksimal 2. Maksimal 2. Itu. Itu pun nggak boleh satu arah, satu tempat. Jadi misalnya harus kiri sama kanan gitu. Nggak kiri boleh kanan. bisa di kiri dan di kiri gitu. Iya, nggak boleh kiri sama di kiri, nggak boleh di atas sama di atas, nggak boleh. Apalagi di depan nggak boleh. Oh, Nggak itu mungkin kapal kan? banget ya. Ya, nggak mungkin lah kalau misalnya jadi polisi depannya Ompong. kayak gitu. Jadi minimal di dalam sini, jangan sampai kelihatan ketika senyum. Oh, Iya, jadi senyum itu ada batasnya kak. Jadi misalnya kita senyum gini, nah itu nggak boleh kelihatan nih ompongnya. Oh, yang ompongnya. Jadi Iya. Jadi kalau sampai kelihatan itu bisa berpengaruh kalau sampai kelihatan. Gitu. Kalau untuk kesehatan. Kemudian dari kesehatan ada wawancara psikologi kayak gitu. Itu sih tes-tesnya udah ya di buku udah pada umum udah ada. Ya tinggal gimana kita mempelajarinya. Gitu. Kemudian tes Rikmin itu pemeriksaan berkas juga, berkas dari tes-tes, berkas semuanya diperiksa lagi. Supervisi penentuan, kemudian ada pantohir. Pantohir ini nih yang Nah. bikin greget nih. Penentuannya sebagai penyidik pantohir. Waktu itu waktu pendaftaran di Polda Jabar. Iya. Daftar itu kemana, harus ke Bandung memang? Apa harus di Polres dulu? Di atau Polres. Polres Bogor dulu. Iya. Jadi kan daftar itu dikoordinir per Polres. Jadi kita misalnya dari wilayah Bogor, masuknya Polres Bogor, kita daftar ke Polres. Jadi kita kalau waktu itu kan ada tuh infonya sekarang kan udah di sosial media banyak ya rekrutmen. Nah, saya datang tuh ke Polres, ketemu sama petugas. Mau kemana Pak? Panggilnya Pak kan karena pakai masker gitu kan, masih udah mulai COVID gitu, pakai masker. Mau kemana Pak? Nah, saya mau rekrutmen Pak, rekrutmen Polri. Mohon petunjuk dan arahannya untuk persyaratannya gitu kan dan berkas-berkasnya. Oh, boleh langsung menghadap aja ke tempat penerimaan. Kebetulan udah disediain tempat udah khusus. ada. Iya, tempat khusus penerimaannya. Bagian SDM kali ya. Iya, bagian SDM disediain di situ. Saya tanya lagi, ada ibu PNS Polri. Bu, saya mau daftar. Persyaratannya apa aja ya? Dikasih tahu tuh persyaratannya. Jadi untuk kalau di Polres kan sekarang per Polres. Jadi nanti kalau udah per Polres baru ketika berkas kita dikumpulkan. Nah, nanti kan ada kalau Rikmin awal kan pemeriksaan administrasi awal. Itu di Polres. Nanti kalau ketika tes sudah mulai, tes administrasi awal itu di Polres. Ketika administrasinya udah bagus, udah nggak ada kesalahan, nggak ada kekurangan, terus yang salah-salah kan otomatis gugur. Nah, yang udah pas-pas gitu, yang udah sesuai, dikirim ke Polda. Oh gitu, jadi Iya. seleksinya per Polres dulu. Per Polres ya? dulu. Untuk Rikmin akhir, sampai Rikmin akhir aja, sampai Rikmin akhir. Kemudian ketika sudah selesai kirim ke Polda, baru tahapan selanjutnya sampai beres di Polda. Polda. Mulai. Itu waktu di Polres ke Polda itu berapa orang? Dari Di Polres. Bogor. Kita waktu itu yang daftar sekitar 360-an. Yang daftar. Yang sampai itu sekitar 300-an sampai ke Polda. Sampai ke Polda. Iya, karena waktu itu ya itu seperti hal-hal kecil kan, ada kesalahan. Misalnya ijazahnya belum keluar tapi nggak dibikin surat keterangan seperti itu, yang baru daftar kan, yang baru lulus kayak gitu. Jadi kekurangan berkas itu berpengaruh. Oke. Iya. Contoh misalnya KTP orang tuanya hilang misalnya, sedangkan kita pendaftaran harus ada dua-duanya, foto KTP-nya hilang, berarti kurang kan, berarti gugur otomatis. Itu rata-rata banyak seperti itu rata-rata. Oke, jadi kelengkapan administrasi itu sangat patah. Kalau misalnya nggak ada, berarti harus digantikan dengan surat keterangan lainnya. Iya. Kayak ijazah belum keluar, berarti harus minta surat keterangan lulus dari sekolah gitu ya. Iya. Nah gitu ya, jadi buat teman-teman yang mau daftar itu harus sangat diperhatikan gitu ya untuk administrasi. Administrasi itu kayaknya sepele tapi padahal Iya, penting padahal banget penting gitu ya. banget. Gila, luar biasa. Administrasi itu, apalagi kalau misalnya untuk rekan adik-adik, misalnya rekan-rekan adik-adik itu yang mau daftar, jangan sampai berkas tuh sekedar ada. Jadi kita harus perhatiin nama kita misalnya. Biasanya ada kayak salah satu huruf.
misalnya Salah yang satu huruf. iya, misalnya yang nama kita harusnya misalnya kayak Kaveri R-nya misalnya 2 nih. Iya. FERRY gitu Iya. kan. Nah, tapi ditulisnya itu cuma 1. Oh, Berbeda sama yang di KTP. Nah, itu otomatis ngaruh juga ya berarti ya. iya, Huruf juga. huruf juga berpengaruh. Terus kesalahan tanggal lahir, nama orang tua itu berpengaruh. Satu huruf aja, satu huruf itu berpengaruh. Karena nanti untuk seterusnya itu kan berpengaruh untuk data ke pusat. Jadi kita kan mencakup satu Indonesia. Iya benar. Nah, jadi nggak bisa asal-asalan kayak gitu. Jadi satu huruf juga berpengaruh karena nanti kesalahan data berpengaruh ke kita juga. Ntar kita kalau misalnya satu huruf nih, kita dinyatakan gagal, kan? Nyatakan gagal, kita maksain ke Polda. Ntar kita nggak dianggapnya ilegal atau Polisi ilegal. calon. Maksudnya capasnya ini capas dari mana gitu? Iya. Calon polisinya tuh dari mana gitu kan? Itu sedangkan di datanya nggak ada, udah gugur gitu. Iya, iya. Tapi kita sama kok ini kita dari sananya sih salah gitu kan, misalnya salah ngecek gitu, tapi ntar di sananya berpengaruh, di Polda juga diperiksa lagi, datanya nggak ada gitu, jadi berpengaruh. Nah, pas nyampe pendidikan gimana nih? Nah, Pas awal mula datang ke tempat pendidikan gimana rasanya? kalau untuk pendidikan sih rasanya bangga banget sih, pastinya itu kayak depan gerbang itu kan, dari jauh juga sebenarnya udah kelihatan tulisan SPN Polda Jabar dari bis rasanya aduh, ini yang ditunggu-tunggu gitu kan ya. Udah berada di depan gitu. Iya, udah ada yang tunggu akhirnya gitu. Apalagi waktu angkatan saya itu kan saya tuh gini Kak, 2 gelombang angkatan saya tuh. Jadi ceritanya tuh awalnya sih saya nggak tahu ya, waktu tes itu ada 2 gelombang. Jadi rankingan akademik itu nilai saya kecil emang, kecil. Cuman ya minimal tengah-tengah lah, tengah-tengah nilai saya itu. Terus yang diambil buat lulus ke tes selanjutnya 1.400-an. 1.400. Banyak, cukup banyak. Kita dari 2.300 kalau nggak salah. Diambil 1.400 kan buat tes ke tahap selanjutnya. Saya kok kaget ya, kok gede gitu. Soalnya tahun-tahun sebelumnya nggak sampai 1.000 lebih gitu kan, nggak sampai 1.000 lebih. Saya sih gimana sih, kayak beruntung banget udah masuk tahap selanjutnya gitu kan. Padahal sebelumnya dikit banget gitu kan, saya nggak nyangka aja gitu. Terus udah nggak nyangka, saya jalanin aja tahap per tahap sampai pantohir. Alhamdulillah lolos sampai pantohir. Tibalah pengumuman yang berhasil gitu. Iya, pantohir. Yang lolos gitu. Penentuan pantohir. Kita kan online tuh pantohirnya. Oh, online. Online karena kan masih covidnya masih tinggi waktu itu, jadi online. Nah di situ sama orang tua tuh berdoa kan, karena nilai pas-pasan gitu, nilai pas-pasan ya, udah kesana, misalnya udah bolak-balik Bandung tes gitu kan, perjuangan gitu kan. Pokoknya satu keluarga kita tuh berdoa aja kan mau pantohir. Pas tanggal, kalau nggak salah tuh tanggal 22 awalnya tuh 22 awalnya tuh mau tanggal 22 apa 23 gitu, kita mau pantohir. Udah siap-siap kan, udah siap-siap, tiba pengumuman ditunda untuk pantohir ditunda. Terus ditunda sampai tanggal 24 mau pantohir. Udah siap lagi nih di depan laptop nonton bareng-bareng, ditunda lagi. dua kali ditunda kan. Tiba tanggal 25 siang, tanggal 25 siang kalau nggak salah. Siangnya itu kita ngumpul, pokoknya karena ditunda-tunda itu kan ya, sebelum pantohir itu berdoa aja pokoknya satu keluarga itu kan, kita ngumpul ya gimana lah pokoknya, semoga aja ada rezekinya gitu ya. Terus buka WA, ada aja surat pengumuman kalau untuk penerimaan tahun itu jadi 2 gelombang. Nah kuota diperbesar, kuota di 2 kali lipat gitu kan. Berdoa aja, jadi ada rasa optimis. Jadi kayak nggak bakal masuk, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak optimis lah pasti masuk, minimal kalau nggak gelombang 1, gelombang 2 juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting udah pastilah gitu kan, tinggal menunggu pendidikan gitu. Cuman bedanya gelombang 1 langsung pendidikan, gelombang 2 nunggu gelombang 1 beres baru masuk gelombang 2 gitu. Jadi gelombang 1 tuh waktu itu bulan Juli pendidikan, kita gelombang 2 itu Februari 2022. Nah, Februari 2022 baru pendidikan berangkat. Puji Tuhan langsung orang tua
agak seneng juga tuh orang tua tuh, meskipun mau kan belum pantohir, pokoknya udah dapet pengumuman itu udah agak santai lah gitu lah, agak nggak terlalu deg-degan banget gitu kan. Saya melihat nilai sih nggak terlalu jelek banget, tengah-tengah gitulah, misalnya masih cukup gitu kan nilainya. Terus pokoknya pas tibalah pantohir dapat urutan waktu itu tuh 781. Yang ke 700-an. Ya, ke 700-an. Itu berdasarkan peringkat atau nilai? Iya, pantohir itu berdasarkan peringkat dan nilai. Jadi gelombang 1 tuh dibatas sampai 455. Gelombang 1 tuh. Iya, gelombang 1. Di gelombang 1 tadinya agak diam gitu kan, karena nggak masuk gelombang 1 gitu. Tapi di gelombang 2 berapa ya kuotanya? Gelombang 2 gitu kan. Belum tahu kuotanya berapa? Iya, belum disebutin tuh. Disebutin aja 570 katanya. 570. Terus pas pengumuman ini aja dapat aja muncul di angka 791 angka muncul di situ 791. Jadi kalau misalnya di laptop pokoknya muncul angka itu, langsung aja agak senang lah istilahnya satu keluarga. Ya syukur gitu, pokoknya udah masuk ya, semangat tinggal pendidikan gitu kata orang tua. Syukurnya sih di situ. Itu pantohir online tuh kan biasanya pantohir itu kan berdiri gini ya. Iya. Itu kalau online gimana? Sama berdiri gini juga atau duduk biasa aja? Jadi duduk sih. Jadi kita waktu itu tuh pakai baju batik. Baju batik nanti kita harus diem di depan kamera gini, duduk siap gitu kan. Ngikuti acara cuman lewat online. Jadi ada yang offline itu langsung datang ke sana, cuman hanya perwakilan. Perwakilan. Iya, karena kan karena covid juga, jadi dibatasi harus social distancing dan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Iya, karena kita kan kita juga waktu itu kan covid masih gede itu kan, kita protokol kesehatannya harus antigen. Pokoknya setiap kita berangkat ke tes itu antigen sekali. Swab iya, gitu ya. Swab berangkat tuh. Iya, harus diperhatiin karena swab juga berpengaruh. Iya. Ya, jadi ketika tes misalnya positif, waktu itu ada yang ketika kita mau request 2 di antigen, dia antigennya positif, otomatis gugur. Iya, teman kita waktu itu. Makanya itu sayang banget karena ya perlu juga sih menjaga kesehatan seperti itu. Jadinya. Hari pertama pendidikan gimana rasanya? Hari pertama, itu lebih senang lagi. Apa nih? Gimana? Itu lebih senang lagi. Hari pertama pendidikan kan kita masih pengenalan. Kita keliling-keliling, jalan-jalan keliling SPN, itu paling enak pokoknya. Itu kayak kan kita jarang sih orang masuk SPN kan, orang umum, kecuali yang ikut pendidikan. Itulah yang pertama hal kayak ya Tuhan, ini loh yang diimpi-impiin gitu loh. Kak. Jadi kayak ini loh yang saya cita-citain dari kecil, yang diharapkan orang tua, yang diharapin keluarga, pendidikan gitu. Apalagi kita waktu CASIS ya, masih zaman CASIS, ngelihat nge-follow IG TNI Polri CASIS gitu kan ya, banyak videonya pendidikan, keseruan pendidikan kayak gitu. Enak banget, kayak akhirnya bisa terwujud gitu, ketemu orang-orang, teman-teman dari berbagai penjuru Jawa Barat. Ya, dari berbagai daerah Jawa Barat ketemu, meskipun ada bahasa yang sedikit berbeda gitu kan, misalnya agak sudah halus, ada yang sudah kasar. Iya, kan? Ada bahasa kayak kemarin orang Cirebon kan agak kejawa-jawaan gitu ya, agak Melayu ya, kejawa-jawaan. Jadi mereka juga kurang ngerti bahasa Sunda, jadi pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Agak seru banget pokoknya, apalagi waktu pas pertama kali lari bareng, ngobrol-ngobrol, ketemu, pokoknya udah lebih lah pokoknya senangnya itu. Yang paling berkesan pada pendidikan apa? Pada saat pendidikan? Saat pendidikan sih ya sebenarnya paling berkesan tuh kemarin sih waktu ketika dilantik. Nah itu yang paling berkesan itu karena bertepatan dengan hari ulang tahun. Mantap. Hari ulang tahun dilantik jadi anggota Polri. Hari ulang tahun, jadi tanggal 7 bulan 7 hari Kamis, hari dilahir, tanggal dilantik, jadi luar biasa. Ya, itu paling berkesan, paling udah senang masuk pendidikan, lantiknya pas hari ulang tahun, jadi kado
kadonya itu bukan ya, nggak ada yang bisa mengalahkan lah kadonya itu. Gak ada yang mengalahkan banget ya. Nggak ada yang bisa membandingkan, itu nggak ada. Itu pokoknya itu paling atas, paling istimewa pokoknya kadonya itu. Pagi datang keluarga bawa kue, kan bawa kue ulang tahun gitu kan, bawa bunga dengan muka gembira. Apalagi pokoknya ngelihat orang tua senang itu kita rasanya udah luar biasa banget. Pokoknya orang tua senang itu rasanya nggak bisa diungkapin, pokoknya nangis di situ. Asli kan nangis. Kemarin tuh datang orang tua bawa bunga kayak gitu, ketemu pakai dandanan rapi kan. Datang orang tua bawa bunga, bawa kue sama kakak sama adik sama saudara. Langsung nangis di situ. Pokoknya ngucapin terima kasih banyak banget sama buat orang tua. Lagi perjuangan orang tua kan buat di rumah ngedoain. Terus kayak kita kan perlu misalnya di pendidikan juga perlu kebutuhan orang tua yang lengkapin segalanya. Perjuangan orang tua pokoknya ya besar lah, pokoknya perjuangan orang tua waktu ketika itu. Jasa orang tua itu ya sungguh besar sekali untuk kesuksesan. Iya. Pelatihnya galak gak sih? Enggak, justru karena gini ya, karena kebetulan saya juga kan udah pernah ikut paskibra gitu ya. Pernah ikut paskibra, jadi ya kita kayak latihan biasa paskibra. Apalagi kan polisi juga diajarin PBB, lari, itu kan yel itu. Apalagi kalau yel kan kita di paskibra udah biasa yel membakar semangat kayaknya. Jadi hari-hari itu dijalanin nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Karena udah terbiasa dari dulunya di paskibra ya. Kalau bagi saya gitu, jadi semuanya tuh ya jalanin aja. Apalagi kita yel dengan jumlah lari dengan jumlah 570 gitu kan. Gimana sih suaranya gitu? 70 orang gitu. Nah, ngebaris gitu kan, tiga banjar ke belakang per peloton lari, enaknya tuh suaranya menggema gitu. Jadi yelnya gitu, pokoknya senang banget sih. Itu tuh 500 ribu tuh sama yang perempuannya juga? Enggak, jadi yang laki-laki doang? Iya, khusus karena kita kan polki ya, polisi laki-laki, jadi di SPN tuh hanya khusus laki-laki. Kalau untuk Polwan itu calon Polwan di Sepolwan. Oh, jauh, jadi beda pendidikannya? Beda. Jadi mungkin lah. Kirain SPN itu tempat pendidikan polisi laki-laki dan perempuan juga? Enggak. Jadi kalau untuk laki-laki di tempat didiknya di per SPN, karena setiap daerah sekarang udah ada SPN-nya. Kemudian kalau untuk Polwan itu kan dia dari seluruh Indonesia jatuhnya. Jadi ditempatinya di satu pusat di Sepolwan. Sekolah khusus Polwan, polisi wanita salonnya. Kirain sama. Iya, beda kak. Kalau pendidikan itu kan ada pelatih yang terngiang-ngiang nggak? Semua sih rata-rata, karena setiap pelatih punya ciri khasnya masing-masing. Yeah. Yang paling Dodo ingat gitu. Semua sih berkesan banget ingatnya itu. Cuman kayak kita disuruh yel, kamu ada suara apa enggak gitu kan, lagi sakit apa enggak. Jadi kayak baik sih sebenarnya kan, kayak bisa yel enggak, ini kamu bentar lagi dilantik gitu kan, mana semangatnya gitu. Itu sih pokoknya berkesan. Cara mereka ngelatih tuh emang benar-benar kayak bikin kita, bukan kayak kita bikin down, tapi bikin kita makin semangat, makin gimana kita mau jadi seorang polisi, jadi seorang bribda kayak gitu. Jadi cara mereka ya kalau di saya sih cocok gitu. Cocok. Jadi caranya nggak biasa aja, enggak, tapi caranya biasa, cuman bikin kitanya jadi kayak luar biasa gitu. Luar biasa. Iya, pengalamannya. Bisa nggak niruin pelatih? Aduh, kalau itu kayak nggak enak juga ya kalau itu ya. Kalau itu kayaknya enggak deh. Iya, soalnya kalau diikutin juga ya gimana ya, kurang enak juga sih, karena kan udah atasan saya gitu. Kalau ngikutin saya nggak bisa kayaknya. Mantap kali. Sekarang ditugaskan di mana ntar? Untuk sekarang kemarin itu dapat TR ya, surat telegram. Jadi masuk ke Korps Polairut Mabes Polri. Daerah ya. Jadi kita nanti di bagian polisi air dan udara daerah Jakarta. Ya, menggunakan baju biru-biru seperti itu. Luar biasa. Tapi kalau ngelihat dari kepengenan gitu, pengennya di mana? Sebenarnya pengen juga sih di Polairut. Jadi kan waktu pemilihan itu ya, kita tuh pernah kayak ada surat
oh pengen misalnya kepengen ya, pengen penempatan di mana gitu dari tim Polda kan. Tim Polda saya sih pemilihannya cuma dua, Mabes atau di Polda gitu kan, markas besar atau di Polda Jawa Barat gitu kan. Saya pilih dua, jadi ada di Mabes sama di Polda, bisa pilih dua-duanya, bisa pilih satu kayak gitu. Saya pilih dua-duanya, cuman pilihan pertama saya di Mabes. Kata saya, gak apa-apa di mana aja, yang penting Mabes gitu kan saya. Tapi di Polda juga nggak apa-apa karena saya kan di surat pernyataan sudah bersedia ditempatkan mana saja gitu kan. Jadi ya di mana-mana aja harus siap gitu kan. Cuman ya pasti ada keinginan gitu kan. Ya cuman ya itu keinginan saya akhirnya sih terwujud sih ya. Terwujud jadi Polairut. Iya, terwujud sih puji Tuhannya. Masuk ke situ. Orang tua pun mendukung katanya. Ya yang penting sehat-sehat. Terus kalau bisa pulang katanya gitu nanti ketika sudah penempatan. Pulang pokoknya. Jangan sampai tugas saja gitu kan. Sampai nggak ada waktu buat keluarga. Tuh, meskipun ya kita kan sebagai polisi harus mengutamakan masyarakat. Jadi kepentingan pribadi itu belakangan kayak gitu. Tapi tetap jadi seorang polisi juga harus ingat sama keluarga. Ini luar biasa kali. Jadi anggota polisi itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Pokoknya bangga banget tuh pokoknya ya. Apalagi sekarang udah menggunakan seragam. Ya seperti ini. Ceweknya gimana? Enggak ada. Ada cewek nggak? Belum kalau untuk sekarang, karena gini Kak, kalau waktu sebelum mau pendidikan kan kita dites, waktu tes aja udah pusing gitu kan. Waktu pas tes mau polisi kita udah pusing gitu, kayak aduh mana sempet sih mikirin pacar gitu kan. Fokus ke sini dulu aja, karena kita juga kan ada orang tua loh di belakang kita gitu kan, orang tua yang mempertaruhkan energinya, pokoknya doanya gitu kan, harus berjuang tengah malam berdoa kayak gitu. Orang tua bapak harus kerja, apalagi kan bengkel gitu kan, kondisi pandemi ya, ekonomi pada turun lah kayak gitu. Jadi ingatnya tuh bukan sama pacar, orang tua di belakang gitu kan. Orang tua kayak ngebayanginnya tuh kayak orang tua, ayo semangat gitu kan, nanti kalau udah sukses gitu kan kita mau kemana gitu kan, kita berdoa, kita kumpul bareng, kalau udah sukses kita datangin. Apalagi nenek, kalau saya kan nenek cuma satu ya, karena dua, nenek itu dua, jadi kakek itu udah nggak ada. Kayak pengen sih sebenarnya punya ngerasain kakek gitu kan, cuman udah nggak ada. Jadi nenek di kampung, dua-duanya di Medan. Kata nanti kalau kamu udah lulus pelantikan kita datengin gitu kan, kita tuh yang kesana atau kita yang bayarin tiketnya. Kita yang bayar tiketnya biar nenek yang di kampung kesini gitu katanya. Jadi biar neneknya juga jalan-jalan, nggak di sana aja ya, biar tahu Bogor gimana sih gitu kan. Jadi gitu didatengin katanya. Di situ sih motivasi, ayo semangat. Orang tua berdoa, apalagi kan kita juga ngelihat lah ketika orang tua kerja kayak gimana gitu kan, ngelihat. Jadi itulah yang terngiang-ngiang Kak, pokoknya kebayangin waktu tes itu gimana. Jadi kayak waktu lari, saya lagi jasmani nih Kak, lari jasmani. Kondisinya berangkat tuh subuh kan, di kebagiannya tuh pas panas teriknya matahari jam 9. Pas bagian tes itu. Iya, lari. Staminanya udah terkuras banget. Sarapan cuman pisang doang satu kan. Soalnya nggak sempet beli makan pokoknya. Soalnya kita dikumpulin nggak boleh keluar lagi. Dikumpulin, lari. Udah nggak kuat, baru 4 keliling, lari. Meskipun pelan gitu. Rasanya pengen jalan gitu. Karena panasnya gitu kan. Terus energi juga makan nggak ada gitu kan. Baru pisang doang sama air putih. Lari. Sini aja pokoknya, mermin mata sambil lari. Keinget sama orang tua. Iya ya, kalau misalnya nanti gagal gimana ya gitu kan. Apa mungkin harus ngulang tahun depan gitu kan. Kalau nilainya kan otomatis kalau misalnya nilai kurang gagal gitu kan. Kalau misalnya ulang tahun depan apakah udah pasti masuk gitu kan, belum tentu juga gitu kan. Intinya ketika ada waktu berjuang lah ya, waktu itu juga diperjuangin gitu kan. Lari aja pokoknya, lari makin cepet gak apa-apa, cuman tinggal beberapa menit lagi nih, sisanya kan tinggal push up gitu, nggak terlalu lah, sisanya masih ada hela nafas, press dapat aja 6,5 kalau nggak salah, 6,5 keliling 6,5 2600 berarti 2600 meter
dapatnya tuh. Karena ingat orang tua jadi membangkitkan semangat lagi ya. Iya, ingat orang tua pokoknya. Pas ketika ingat orang tua itu di situ nggak kerasa lari meskipun capek, kerasa capeknya. Cuman kita tuh kayak lari tuh kayak meternya tuh nggak kerasa, lari oh udah 5 puter, lari oh udah 6 puter, waktu tinggal 10 detik lagi, sprint langsung. Iya. Sprint dapat 200 meter setengahnya. Pas 10 detik itu. Iya, lari sprint pokoknya. Gimana caranya biar dapat nilai plus gitu kan? Misalnya nggak pas banget 6 putaran, dapatlah nilai lebih 2.600 jadinya. Lumayan sih perjuangannya. Tapi dulu punya cewek kan? Dulu ya pernah. Nah sekarang apa yang ingin kamu sampaikan ke cewek kamu dulu? Ya nggak ada sih. Ya cuman kalau misalnya yang pernah deket sama saya gitu ya sukses selalu lah, jaga kesehatan, jangan lupa orang tua, banggain orang tua kalian, kamu maksudnya. Yeah. kamu gitu ya. Kalian kok kesannya banyak banget ya. Enggak juga sih ya, cuman ada lah gitu kan ya, semangat sekolahnya atau kuliahnya gitu ya, karena kan yang itu kan yang pernah saya udah pada kuliah gitu ya. Kuliah rata-rata kuliah, jadi ya semangat kuliahnya, sukses buat karirnya, buat segala perjalanannya. Semoga apa yang dijalanin bisa ya menjadi kebaikan buat kalian dan juga buat orang lain gitu. Oke gitu ya. Buat adik-adik CASIS, ada yang mau disampaikan buat adik-adik CASIS nih yang mau daftar? Untuk yang mau daftar ya. Oke, untuk rekan-rekan atau adik-adik saya yang mau daftar CASIS nih, para CASIS yang nonton, apalagi di sini juga ada murid SMA 1 Cijeruk ya yang mau daftar. Gitu, jadi semangat pokoknya. Jadi perjuangin apa yang kalian mau, jangan sampai perjuangannya setengah-setengah. Karena kalau perjuangan setengah-setengah nanti kerasanya juga nggak puas. Gitu Kak. Jadi kalau misalnya perjuangannya full itu sampai sebisanya, sampai semampunya, sampai penghabisan, itu nanti kerasanya indahnya indah banget gitu. Indah banget. Iya, pokoknya semangat, nggak ada maksudnya nggak ada apa ya, jadi setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Pokoknya setiap yang kalian mau ada jalannya. Pokoknya ada yang bilang banyak jalan menuju Roma. Anjay, kayak banyak gitu. jalan menuju Roma gitu. Nah, begitu juga. Jadi ketika polisi juga, ketika kalian perjuangin misalnya mau lulus tes kesehatan, ada banyak jalannya. Kayak kita mau harus jaga kesehatan, atau kita mau ke dokter cek, atau kita mau pengobatan gitu kan. Jadi nggak mungkin nggak ada jalannya gitu. Jadi semangat, pokoknya salam dari saya. Nanti ketika sudah lolos atau udah jadi polisi, jadilah polisi yang baik, seperti itu. Sesuai dengan apa tugasnya dan bagaimana profesi itu harus dijalankan, seperti itu. Pokoknya jangan putus asa lah. Jangan sampai nanti udah di tengah jalan nih, capek jadi tesnya gitu kan ya. Tesnya capek, udahlah nggak usah masuk polisi, cari yang lain aja gitu kan contohnya. Saya karena kan waktu saya tes juga ya gitu, jadi baru pulang tes harus berangkat lagi, baru pulang tes harus berangkat. Itulah namanya perjuangan gitu kan. Ya, benar. Ada yang diperjuangin. Tapi kalau misalnya kita setengah-setengah, mau berangkat capek banget sih gitu kan, masa baru pulang tes udah berangkat lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kayak gitu. Perjuangin apa yang kalian mau, apa yang kalian cita-citakan, karena ya itulah yang kalian cita-citakan. Jadi itulah yang kalian mau, jadi resiko segala halnya harus kalian tanggung, seperti itu. Oh, luar biasa. Pokoknya buat teman-teman yang mau mendaftar menjadi anggota Polri atau tentara atau apapun itu, semangat, jangan pantang menyerah, terus kejar, berdoa, jangan lupa minta restu kedua orang tua. Benar gak sih? Itu penting. Itu penting banget, karena ridho orang tua, ridho Allah, ridho Tuhan berada di ridho orang tua kalian. Gitu ya, luar biasa sekali. Seperti pokoknya mungkin itu aja perbincangan kita hari ini bersama Bribda Ronaldo. Banyak banget tuh jangannya tadi ya. Kalian bisa tanggap, bisa kalian simpulkan apa aja persiapan yang harus kalian siapkan nanti untuk menjelang pendaftaran ataupun kiat suksesnya nanti pada saat pendidikan atau tes gitu ya. Makasih banyak buat Bribda Ronaldo. Sampai ketemu lagi di nanti dan membicarakan hal-hal yang lainnya. Sukses selalu buat Ronaldo. Terima kasih, Kak. Menjadi anggota polisi yang mengabdi kepada masyarakat dan negara. Luar biasa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.